Kita membahas tentang bab sifatul huruf, ya. Kemarin kita sudah kholas membahas bab makhorijul huruf. Ingat, komponen huruf itu ada 3, ma, si, te, ti, ya. Makhraj sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke bab si-nya, yaitu sifatul huruf. Sifat secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sifat lazimah, yaitu sifat yang pasti melekat atau menyertai huruf tersebut. Ya. Yang kedua adalah sifat aridhoh, sifat yang kondisional, yang tidak selalu menyertai huruf. Sifat lazimah dibagi menjadi 2. Ada yang memiliki lawan, yang disebut dengan lahal didun, dan ada yang tidak memiliki lawan, yang disebut dengan laisa lahal didun. Ya. Sifat yang memiliki lawan itu ada 10. Yang pertama ada hamas. Kuncinya apa hamas? Yang berhubungan dengan nafas atau udara. Ya. Hamas itu mengalir dari segi udara atau nafas. Hurufnya ada 10 yang dirangkum dalam fahasahu sakhsun sakat. Ada fa, ada ha di tengah-tengah ini ya, tengah tenggorokan. Ada sa, ada ha yang di pangkal tenggorokan, ya. Ada shin yang di tengah lidah. Ada kho, ada sod, ada sin yang di ujung lidah, ada kaf, ada ta. Paham? Semuanya valid catatannya? Ya. Lawannya hamas itu ada jahar, yaitu tertahan dari segi nafas atau udara. Ya. Berarti huruf jahar itu selain dari fahasahu sakhsun sakat. Ya, atau mafhum mukhalafah min mahmusuha fahasahu sakhsun sakat. Pahami? Lanjut ke bagian 2. Sifat yang kedua. Ada sidah. Apa sidah? Kuncinya apa yang bagian poin kedua? Kuncinya apa? Yang tadi dari, ya betul. Yang berhubungan dengan suara. Ya. Ada sidah, yaitu tertahan dari segi suara. Betul. Lawannya ada rokhwah, mengalir dari segi suara. Ya. Berarti sidah itu hurufnya ada 8 betul yang terangkum dalam ajid qotin bakat. Ada hamzah, ada jim, ada dal, ajid, ada qaf, ada to, ada ba, ada kaf, ada ta. Ajid qotin bakat, atau semua huruf qalqalah ditambah hamzah, kaf, dan ta. Ya, betul. Di tengah-tengah sidah dan rokhwah itu ada yang namanya tawasud, sifat tawasud atau bainiyah, sifat pertengahan. Pertengahan antara sidah dan tawasud. Jadi dia mengalirnya hanya setengah ya. Mengalir sempurna tidak, tertahan pun tidak hurufnya ya. Itu ada 5 hurufnya yang terangkum dalam kata lin umar. Saya urai, ada lam, ada nun, ada ain, ada mim, ada ro. Naam, betul. Lanjut ke sifat yang ketiga. Kuncinya adalah terangkat atau tidaknya pangkal lidah kita, ya. Terangkat atau tidaknya pangkal lidah kita. Di situ ada sifat isti'la, lawannya istifal. Isti'la itu terangkat pangkal lidah kita. Sedangkan istifal tidak terangkat pangkal lidahnya.
Ya. Atau huruf isti'la yang umumnya kita sebut sebagai huruf-huruf tebal. Kalau istifal pada umumnya disebut dengan huruf-huruf tipis. Nah, betul. Huruf isti'la itu ada 7. Ya. Yang terangkum dalam khusodogtin kiz. Saya urai. Ada kho, ada sod, ada dod, ada ghoin, ada to, ada kof, ada zo. Ya, ada 7 tuh ya. Sisanya berarti berapa? 22 huruf istifal. Ya. Ya, mafhum mukhalafah min wasab'u ulwin khusodogtin kiz hasor. Ya. Lanjut. Sifat yang keempat. Nah, apa kuncinya? Menempel atau tidak sebagian besar lidah ke langit-langit atas. Boleh menempel, boleh tertutup. Boleh tidak menempel, boleh terbuka. Boleh, bahasanya boleh. Ya. Di situ ada sifat infitah. Infitah itu adalah terbuka, ya. Terbuka sebagian besar lidah ke langit-langit. Ya. Yang kedua, lawannya adalah itbaqo. Ya. Itbaq itu menempel sebagian besar lidah kita ke langit-langit atau tertutup aula tengah lidah kita, ya. Ini mudah. Huruf itbaq cuma ada 4, yaitu sod, dod, to, zo. Ya. Berarti sisanya berapa? 25 huruf-huruf infitah. Paham? Alhamdulillah. Ya. Lanjut ke poin kelima. Ya. Kuncinya apa? Betul. Mudah atau sulitnya penyebutan huruf, ya. Ada sifat izlaq, yaitu mudah. Penyebutan hurufnya mudah. Izlaq itu hurufnya ada 6. Yang terangkum dalam faromin lub bin. Ya. Ada fa, ada ro, ada mim, ada nun, ada lam, ada ba. Lawannya izlaq adalah ismat atau sulit dalam pengucapan huruf. Menurut siapa? Lisannya orang-orang Arab. Paham? Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang sifat infitah dan itbaq. Ya. Nah, itbaq itu ada 4 ya. Sod, do, to, zo. Ya kan? Sedangkan itbaq itu adalah huruf-huruf yang tafhim daiman atau selamanya tebal. Mau dia berharokat kasroh, fathah, domah, tebal. Ya. So, si, su. Ya. So, si, su. Paham? Selamanya dia tebal. Tadi kan sifat huruf-huruf isti'la itu ada 7 kan? Yang terangkum dalam khusodogtin kiz ya. Nah, sisanya ada goin, kho, dan kof itu adalah yang punya sifat infitah, ya. Dia punya sifat tafhim nisbi. Apa tafhim nisbi? Gitu ya. Secara teori dia huruf tebal ya. Tetapi dalam kondisi tertentu maka tingkat ketebalannya akan berkurang. Seperti misalkan dalam keadaan kasroh. Tidak khi, tidak tapi khi. Tidak ghi, tapi ghi. Ya. Tidak qi, tapi qi. Ya, bedakan dengan itbaq. Kalau itbaq yang 4 huruf itu semuanya tebal dalam kondisi apapun, ya. Bisa dipahami? Ya. Dan huruf ghoin dan kho dalam keadaan sukun sebelumnya berharokat kasroh asli ataupun kasroh palsu atau arid. Bisa dipahami? Ada pertanyaan untuk bab sifatul huruf. Nanti insyaallah minggu depan saya bahas lagi sifat yang laisa lahadi dun, yang tidak memiliki lawan.
Untuk kali ini teorinya ini dulu ya, ini dulu dicukupkan dulu ya. Ada pertanyaan tentang ini? Sebelum kita lanjut ke session talaki. Cukup ya? Alhamdulillah.